I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu bagian penting dalam fikih sholat, yaitu tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat serta perkara-perkara yang termasuk makruh dalam sholat. Masih banyak di antara kita yang tanpa sadar melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat atau melakukan sesuatu yang sebenarnya makruh, sehingga mengurangi kesempurnaan ibadah tersebut. Oleh karena itu, melalui video ini kita akan mengulasnya secara sistematis dan mudah dipahami. Simak penjelasan sampai selesai agar kita dapat memperbaiki kualitas sholat kita menjadi lebih baik. Halo semuanya, kali ini kita akan bedah bareng aturan-aturan sholat yang sangat detail dan jujur, kadang-kadang cukup mengejutkan. Semuanya kita gali dari sebuah kitab klasik yang jadi rujukan penting banget di Nusantara. Pasti pernah kan, lagi khusyuk, tiba-tiba, terus langsung kepikiran, sholatku sah nggak ya? Nah, pertanyaan simple yang sering kita alami ini justru jadi pintu masuk kita ke pembahasan yang luar biasa dalam. Dan untuk menjawab keraguan itu, kita butuh pemandu. Pemandu kita kali ini adalah kitab Sabilal Muhtadin. Anggap saja ini semacam GPS spiritual kita untuk menavigasi seluk-beluk aturan ibadah yang sudah diwariskan turun-temurun. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama kitabnya. Terus, kita masuk ke inti. Apa sih yang bisa membatalkan sholat dan apa yang cuma makruh atau kurang disukai? Setelah itu, kita coba bandingkan dengan pandangan lain, lihat relevansinya zaman sekarang, dan akhirnya kita akan sampai ke esensi sejati dari sholat itu sendiri. Siap? Kita mulai dari bagian pertama. Kenalan lebih dekat sama pemandu kita, Sabilal Muhtadin. Jadi, Sabilal Muhtadin ini bukan kitab sembarangan. Ini adalah mahakarya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama super dari Tanah Banjar. Kitab ini tuh udah kayak pilar utama dalam ilmu fikih di Nusantara, khususnya mengikuti mazhab Syafi'i. Bisa dibilang, jutaan orang di Indonesia dan sekitarnya, ya pegangannya kitab ini untuk urusan ibadah sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Apa aja sih garis merah atau red line dalam sholat? Hal-hal yang kalau kita langgar, sholat kita bisa langsung dianggap tidak sah menurut kitab ini. Oke, siap-siap ya, karena ini cukup teknis tapi penting banget. Ada satu prinsip inti yang jadi patokannya, yang dikenal dengan prinsip 2 huruf. Mungkin kedengarannya aneh kok huruf dihitung, tapi percayalah, ini kuncinya. Jadi aturannya begini, menurut pandangan Syafi'i, sholat kita bisa batal kalau kita sengaja ngomong. Bahkan kalau yang keluar itu cuma 2 huruf, misalnya atau is. Hebatnya lagi, ini berlaku meskipun 2 huruf itu nggak ada artinya sama sekali. Dan lebih uniknya lagi, 1 huruf pun bisa batalin sholat kalau huruf itu punya makna. Detail banget kan? Tapi tunggu dulu, aturan tadi nggak kaku-kaku amat. Ada pengecualiannya. Nah, disinilah letak kebijaksanaannya. Kalau kita nggak sengaja, misalnya karena lupa lagi sholat, atau memang nggak tahu hukumnya, itu dimaafkan. Termasuk juga kalau kita nggak bisa nahan, kayak batuk, bersin, atau dehem tadi. Dan yang paling penting, kuncinya ada di niat. Kalau niat kita ibadah, bukan untuk komunikasi, itu beda cerita. Jadi niat itu segalanya. Oke, tadi kita sudah bahas hal-hal yang jadi game over buat sholat. Sekarang, kita turun satu level ke perkara yang dimakruhkan. Ini nggak membatalkan, tapi ibaratnya bisa mengurangi skor pahala kita. Biar lebih jelas, kita lihat perbandingannya. Kalau membatalkan, itu artinya sholatnya rusak total, harus diulang dari awal. Tapi kalau makruh, sholatnya tetap sah kok. Cuma, ya itu tadi, kualitas dan pahalanya jadi nggak maksimal. Ibaratnya, yang satu itu fatal error, yang satunya lagi cuma warning. Nah, salah satu contohnya adalah harokah ghairu muhtajah, atau gampangnya, gerakan-gerakan yang nggak perlu. Tahu kan, kayak mainin ujung baju, garuk-garuk padahal nggak gatel, atau benerin peci terus-terusan. Kenapa ini nggak disukai? Jawabannya satu, karena semua itu berpotensi mengganggu hal yang paling berharga dalam sholat, yaitu khusyuk. Oke, sekarang ayo kita coba zoom out sedikit. Kita udah dalami pandangan mazhab Syafi'i, tapi gimana ya pandangan 3 mazhab besar lainnya? Apakah sama persis atau ada perbedaan? Lihat tabel ini, kelihatan banget kan keragamannya?
Syafi'i itu ibaratnya si teknisi yang detail banget soal 2 huruf. Kalau Hanafi lebih umum tapi tegas, pokoknya semua ucapan di luar sholat batal. Maliki lebih moderat, dia mempertimbangkan kondisi darurat. Sementara Hambali sangat fokus pada niat di balik ucapan. Semuanya punya argumen yang kuat loh. Tapi ini yang menarik. Meskipun soal apa yang membatalkan tadi ada beda pendapat, soal gerakan yang makruh, keempat mazhab ini ternyata satu suara. Mereka semua setuju kalau gerakan yang nggak penting itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Tujuannya sama, menjaga kekhusyuan. Oke, ini dia bagian yang paling kita butuhkan. Gimana caranya kita menerjemahkan aturan dari kitab ratusan tahun lalu ini ke dalam kehidupan kita yang serba modern di abad ke-21? Nah, ini dia masalah kita semua. Dulu Syekh Al-Banjari nggak pernah pusing sama notifikasi WhatsApp atau dering ponsel di tengah sholat. Jadi gimana dong aturannya? Kalau kita matiin ponsel, apa itu termasuk gerakan yang membatalkan? Disinilah prinsip-prinsip fikih itu bekerja. Pertama, kita evaluasi dulu. Kalau bukan panggilan darurat, maka mematikan ponsel dengan gerakan seminimal mungkin, misalnya sekali sentuh pakai satu tangan, justru dianggap sebagai tindakan yang dibutuhkan. Kenapa? Untuk menyelamatkan fokus sholat kita, dan yang lebih penting, fokus seluruh jamaah di sekitar kita. Jadi, tujuannya bukan gerakannya, tapi menjaga kualitas ibadah. Kita hampir sampai di akhir perjalanan. Setelah membahas semua detail teknis tadi, sekarang mari kita mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih ruh atau esensi di balik semua aturan ini? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi, semua aturan fikih sholat itu bukan cuma sekadar daftar boleh dan tidak boleh. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang dengan indah untuk menciptakan harmoni. Harmoni antara apa yang terlihat dari luar, gerakan dan ucapan kita, dan apa yang ada di dalam, yaitu niat dan fokus hati kita. Dan harmoni itulah yang kita sebut dengan khusyuk. Inilah harta karunnya, inilah tujuan utama dari semuanya. Anggap saja semua aturan tadi, baik yang membatalkan maupun yang makruh, sebagai pagar pelindung. Pagar yang kita bangun agar kita bisa mencapai kondisi konsentrasi penuh dan kepasrahan total di hadapan Tuhan. Jadi, kita sudah lihat ya, bagaimana aturan-aturan ini menjadi semacam wadah atau kerangka untuk ibadah kita. Aturan ini menjaga gerakan fisik dan ucapan kita. Tapi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, jika aturan adalah wadahnya, maka apa yang akan kita isikan ke dalam wadah itu? Dari mana datangnya kehadiran hati dan fokus yang sejati?